Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mengklik video kali ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya pada seluruh penonton video kali ini. Pada kesempatan kali ini dan di siang hari kali ini kita berada di lahan budidaya cabai. Seperti biasa, kita update terlebih dahulu mengenai lahan budidaya cabai pada saat ini, yang dimana saat ini kita sudah melakukan proses pemangkasan ya kepada tanaman-tanaman cabai yang sudah kurang produktif. Tujuan dari pemangkasan ini sebenarnya adalah untuk memaksimalkan cahaya matahari menyinari tanaman-tanaman cabai yang baru ditumbuh, semacam itu kan kawan ya. Tujuannya semacam itu. Yang jelas kan kawan, dengan penyinaran yang sesuai ya, pastinya nanti mereka bisa melakukan proses yang namanya fotosintesis. Memang dalam proses pertumbuhan dan perkembangbiakan seringkali ya tanaman melakukan beberapa aktivitasnya untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangbiakan dari tanaman tersebut. Dan biasanya dua aktivitas penting yang sering dilakukan tanaman adalah proses fotosintesis dan proses respirasi kan kawan. Yang dimana proses fotosintesis itu sendiri adalah proses pembentukan bagi makanan ya dari tanaman tersebut, yang dimana dilakukan pada kondisi siang hari. Dan proses respirasi adalah proses pembongkaran makanan ya untuk tanaman itu sendiri pada proses malam hari, yang dimana pada proses fotosintesis itu sendiri membutuhkan namanya sinar matahari ya. Sinar matahari digunakan sebagai penunjang ya, penunjang dalam proses pembentukan makanan, yang dimana makanan tersebut ya, namanya tanaman makhluk hidup tidak bisa bergerak, mereka membentuk makanannya pada waktu di siang hari. Nah, dengan melakukan proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis tersebut pastinya ya dibantu oleh sinar matahari, klorofil, air ya, serta unsur hara yang diserap dari akar ya menuju ke daun. Nah, itu nanti dalam proses pembentukan makanan. Nah, makanan tersebut nanti hasilnya dibongkar pada waktu malam hari, yang dinamakan proses respirasi. Ya, respirasi itu sendiri dilakukan ketika malam hari, tujuannya untuk membongkar makanan. Pembongkaran makanan tersebut dipergunakan untuk membentuk energi dan menambah bahan baku dalam mereka bertumbuh dan berkembang. Dan pastinya ya mereka menyerap unsur hara, yang dimana unsur hara tersebut titik fokusnya berbeda-beda. Kalau masa vegetatif adalah masa yang dimana titik fokusnya adalah untuk pertumbuhan makanan ya, termasuk bertambahnya tinggi tanaman, jumlah daun dan percabangan. Sedangkan nanti setelah berada di titik maksimal, mereka nantinya akan melakukan proses perkembangbiakan, yang dimana perkembangbiakan itu sendiri dilakukan pada kondisi tanaman mengalami titik pertumbuhan maksimal, dan mereka nanti akan membentuk bunga dan bakal buah semacam itu. Dan oleh sebab itu kawan-kawan ya, dengan mengetahui peristiwa dan proses semacam itu, kawan-kawan harus bisa mengoptimalkan ya. Salah satunya adalah pengoptimalan cahaya bagi tanaman yang dibudidayakan. Nah, cahaya itu sendiri ya, kalau lebih mendalam ya kan kawan, itu biasanya tiap tanaman berbeda-beda. Ada yang membutuhkan cahaya dengan intensitas yang tinggi ya, atau cahaya yang jumlahnya banyak. Ada juga yang membutuhkan sedikit cahaya
ada juga yang membutuhkan setengah cahaya atau yang sedang-sedang saja semacam itu. Nah, dengan mengetahui proses semacam itu, pastinya kawan-kawan bisa memperlakukan tanaman ya, terutama faktor-faktor eksternal ya, yang dimana bisa menunjang tanaman secara optimal ya, apalagi pada fase-fase mereka tumbuh di awal-awal proses penanaman atau budidaya semacam itu. Kalau kami ya kawan-kawan, untuk menghasilkan tanaman yang bagus ya, kami biasanya lebih membudidayakannya, lebih kita tekankan satu adalah mengenai tentang air. Nah, itu faktor eksternal yang kita tekankan dalam proses budidaya tanaman itu adalah air. Yang kedua yaitu adalah tentang pupuk. Baru yang ketiga adalah tentang cahaya. Dan nanti yang keempat adalah perawatan ya, tentang perlindungan bagi tanamannya semacam itu. Dan faktor internalnya yang sering kita perhatikan adalah berupa faktor mengenai tentang benih atau bibit yang dipergunakan, harus jelas dan memiliki kualitas yang seperti diinginkan pasar dengan produktivitas yang tinggi. Biasanya semacam itu kalau kami ya kan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya memang kita harus bisa mengamati tanaman ya yang kita budidayakan, karena pastinya tanaman itu terkadang ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah ya, kita sebagai petani ya semaksimal mungkin bisa memaksimalkan faktor-faktor eksternal maupun internal untuk tanaman yang akan kita budidayakan atau yang sedang kita budidayakan semacam itu. Nah ya, pada dasarnya kayak gitu kan kawan, dalam proses budidaya ya semacam itu. Jadi kawan-kawan tetap optimis ya, dimaksimalkan ya, dioptimalkan juga untuk perlakuan si tanamannya. Kalau untuk pada fase semacam ini, fase pertumbuhan apalagi setelah penanaman, itu titik beratnya yaitu adalah biasanya kami ke penanggulangan stres pada tanaman, karena di fase-fase awal ini yang paling sulit itu kan kawan ya, karena bibit pun terkadang yang sudah diadaptasi pun masih bisa performanya bisa kurang maksimal ya, karena kondisi lingkungan juga yang berubah begitu cepat. Nah itu juga bisa mengakibatkan bibit tanaman tidak kuat ya, dan biasanya kalau awal-awal yaitu mengalami stres sementara, dan stres sementara itu harusnya kawan-kawan selalu intensif melihat dari tanaman yang kita tanam ya, karena dengan tanaman melakukan stres sementara itu biasanya kondisinya kurang adaptif. Dan yang jelas kalau kawan-kawan bisa mengurangi tingkat stresnya dengan penggunaan air ya, diberikan air agar tidak stres, nah itu tanaman yang kita budidayakan bisa masih tertolong ya semacam itu. Karena dengan tertolongnya tanaman, pastinya tanaman bisa hidup lagi, bisa tumbuh lagi dan berkembang lagi. Tetapi sebaliknya, kalau kawan-kawan melihat itu tanamannya stres lalu tidak kita perlakukan apapun, tidak diberi air apalagi semacam itu, nah itu nanti akan berkelanjutan terhadap stresnya kayak kawan-kawan semacam itu, terhadap stres pada tanaman itu sendiri, dan pada akhirnya tanamannya melakukan kematian ya kan, karena ya tidak survive dengan kondisi lingkungannya semacam itu kan kawan. Nah
Oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai dasar-dasar dalam proses budidaya, dan pastinya kita sebagai petani pada intinya bisa mengoptimalkan faktor eksternal dan internal agar hasilnya bisa optimal semacam itu. Dan banyak aspek yang perlu kita pelajari mengenai faktor eksternal, dan kedepannya kita akan mempelajari hal-hal tersebut ya, yang berkaitan dengan budidaya tanaman ya, semacam itu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah wawasan, informasi, dan hal yang baik pada kawan-kawan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam proses pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.